Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paraji Fawasazaria. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil, Program Didik D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Dengan dari kelas 3 TPJJ 3 dengan nomor induk mahasiswa 210141501. Hari ini saya akan membawakan bab 1 kajian pengaruh ekstraksi makrosintetik fiber dan superplasticizer terhadap karakteristik beton mutu tinggi. Dengan latar belakang industri konstruksi belakangan ini berfokus pada low carbon construction dan net zero emission construction untuk mengurangi dampak lingkungan dan mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim. Salah satu aspek penting dalam pengurangan emisi karbon adalah penggunaan beton mutu tinggi. Beton dengan kandungan semen tinggi dapat menyebabkan emisi karbon yang tinggi, tetapi penambahan macrosynthetic fiber dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan retak pada beton. Selain itu, menggunakan microfiber superplasticizer sebagai aditif beton dapat meningkatkan kemampuan deformasi dan aliran beton tanpa mengorbankan kekuatan akhirnya. Lalu, variabel bebasnya adalah penambahan serat sintetis mikro, penggunaan superplasticizer, perbandingan kekuatan beton normal dengan beton ditambah microfiber dan superplasticizer, pengaruh microfiber dan superplasticizer terhadap kekuatan beton, komposisi campuran beton dengan bahan pengikat semen PCC. Variabel terikat, kekuatan tekan beton, kekuatan tarik beton, ketahanan terhadap retak beton, daya tahan terhadap beban dinamis beton, kinerja mekanis beton, ketahanan terhadap kerusakan beton. Lalu instrumen variabelnya yang pertama adalah pengujian kuat tekan beton, pengujian kuat tarik beton, pengujian ketahanan terhadap retak beton, pengujian daya tahan terhadap beban dinamis beton, pengujian kinerja mekanis beton, pengujian ketahanan terhadap kerusakan beton. Lalu konstruk variabelnya adalah perbandingan kekuatan beton normal dengan beton ditambah macrofiber superplasticizer. Lalu yang kedua adalah pengaruh macrofiber dan superplasticizer terhadap kekuatan beton. Lalu komposisi campuran beton dengan bahan pengikat semen PCC. Lalu yang terakhir adalah SLAM rencana. Identifikasi masalah. Penelitian ini memiliki masalah yang telah diidentifikasi sebagai peneliti mungkin mengidentifikasi bahwa beton mutu tinggi memerlukan peningkatan dalam hal kekuatan, durabilitas, dan workability. Mereka menemukan bahwa ada banyak penelitian yang menyarankan penggunaan bahan tambahan seperti serat sintetis dan superplasticizer. Tapi masih banyak kekurangan data secara spesifik tentang pengaruh dari kombinasi keduanya. Perumusan masalahnya adalah perbandingan kuat tekan beton normal dengan beton tambahan macrofiber dan superplasticizer serta pengaruhnya terhadap kekuatan beton. Yang kedua adalah komposisi campuran beton dengan bahan pengikat semen PCC dan penggunaan macrofiber untuk mencapai kekuatan beton rencana. Pembatasan masalah. Mutu beton yang direncanakan di atas 55 megapascal dengan metode perencanaan menggunakan SNI nomor 032834 tahun 2000. Semen yang digunakan adalah Portland Composite Semen. Variabel penelitian adalah presentase penambahan serat beton yaitu 0%, 0,3%, 0,7%, dan 1%. Pengujian ini dilakukan pada umur 7, 14, dan 28 hari. Hipotesisnya adalah penggunaan kombinasi synthetic fiber dan superplasticizer dalam campuran beton mutu tinggi akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam beberapa karakteristik kunci beton, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuatan tekan, ketahanan terhadap retak, dan workability. Lebih spesifik, kami menghipotesiskan bahwa penambahan microsynthetic fiber akan meningkatkan kekuatan dan ketahanan retak beton dengan cara meningkatkan efektivitas transfer tegangan dan meredam retakan mikro, serta superplasticizer akan meningkatkan workability dan mengoptimalkan permindahan partikel semen untuk mencapai kekuatan yang maksimal. Dengan demikian, kombinasi kedua bahan tambahan ini diharapkan dapat menghasilkan beton mutu tinggi yang lebih unggul secara mekanik dan lebih mudah dipadatkan dalam proses pengecoran, memungkinkan aplikasi yang lebih luas dalam proyek-proyek konstruksi yang memerlukan performa yang andal dan tahan. Tujuan penelitian: mengetahui perbandingan kuat tekan beton normal dengan beton yang ditambahkan dengan macrofiber dan superplasticizer, juga mengetahui pengaruhnya terhadap kekuatan beton.
merencanakan komposisi campuran beton untuk mencapai kekuatan beton rencana 55 megapascal, mengetahui pengaruh SLAM rencana terhadap perubahan komposisi dan kekuatan beton aktual. Manfaat teoritis. Yang pertama, peningkatan kualitas konstruksi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi industri konstruksi tentang cara meningkatkan kualitas beton mutu tinggi dengan menggunakan kombinasi macrosynthetic fiber dan super plasticizer. Praktisi konstruksi akan dapat menerapkan hasil penelitian ini dalam proyek-proyek mereka untuk menghasilkan struktur yang lebih kuat, tahan lama, dan tahan terhadap kondisi yang ekstrim. Yang kedua adalah efisiensi konstruksi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara macrosynthetic fiber dan super plasticizer, praktisi konstruksi dapat mengoptimalkan campuran beton untuk meningkatkan workability dalam mempercepat proses pengecoran. Hal ini dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan waktu konstruksi secara keseluruhan. Lalu reduksi biaya pemeliharaan. Beton yang diperkuat dengan macrosynthetic fiber dan super plasticizer cenderung memiliki tingkat retak yang lebih rendah dan ketahanan terhadap deformasi, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang. Hal ini berpotensi menghemat biaya perbaikan dan perawatan struktur konstruksi di masa yang akan mendatang. Lalu yang terakhir adalah penerapan dalam proyek infrastruktur. Penelitian ini dapat memiliki dampak langsung pada proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan beton mutu tinggi, seperti jembatan, bendungan, dan gedung pencakar langit. Penerapan teknologi ini dapat meningkatkan keamanan dan kualitas infrastruktur serta memanjang umur layanan struktur tersebut. Lalu manfaat penelitian secara praktisnya adalah kontribusi pada ilmu pengetahuan. Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam karakteristik beton mutu tinggi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan bahan konstruksi yang lebih inovatif dan efisien. Yang kedua, yang kedua adalah perkembangan teori material konstruksi. Data eksperimental dan analisis dari penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan teori tentang perilaku material konstruksi, terutama dalam hal penggunaan bahan tambahan seperti macrosynthetic fiber dan super plasticizer. Hal ini dapat membuka jalan bagi pengembangan teori baru atau modifikasi teori yang telah ada sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah standarisasi dan regulasi. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi langsung pada penyempurnaan standar dan regulasi terkait dengan penggunaan beton mutu tinggi dalam konstruksi. Standar baru atau revisi standar yang ada dapat diinformasikan oleh temuan penelitian ini untuk memastikan kualitas dan keamanan konstruksi yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran yang berkelanjutan bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi dalam bidang teknik sipil. Hal ini dapat memperluas pemahaman tentang teknologi beton mutu tinggi dan mendorong adopsi teknologi yang lebih inovatif dan efisien dalam industri konstruksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki manfaat praktis yang langsung terlihat dalam industri konstruksi, tapi juga memberikan kontribusi penting pada perkembangan dan kelanjutan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi, bidang teknik sipil. Lalu ini adalah dua referensi tertinggi yang kami gunakan dalam penulisan makalah ini. Yang pertama adalah Sofia Umar, kuat tekan beton bisa yang menggunakan serat makrosintetik, skripsi Makassar, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Hasanuddin University. Lalu yang kedua adalah Firdaus Taufan Muhammad, analisis pengaruh temperatur terhadap karakteristik beton dengan penambahan 2% limbah karet padat dari berat beton normal. Skripsi Yogyakarta, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic University of Indonesia tahun 2017. Lalu ini adalah tiga referensi yang kami gunakan dalam acuan-acuan penelitian ini. Yang pertama adalah SNI dengan nomor 031974 tahun 1990. Metode pengujian kuat tekan beton Jakarta Badan Standar Nasional Indonesia. Yang kedua adalah SNI dengan nomor 032834 tahun 2000 tata acara pembuatan rencana campuran beton normal Jakarta Badan Standar Nasional Indonesia. Lalu yang terakhir adalah teknologi bahan konstruksi, buku panduan praktikum Yogyakarta Universitas Islam Indonesia tahun 2016. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih serta masukan-masukannya, semoga dapat
mengembangkan penelitian ini di masa yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.